Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya yang mendengarkan presentasi saya saat ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bunga Kersenana Andini dengan NIM akhiran 028 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Komunitas dengan judul Puncak Kemajuan Ilmu Pengetahuan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu puncak kemajuan ilmu pengetahuan? Jadi, dalam sejarah manusia, ilmu pengetahuan itu selalu menjadi kekuatan besar yang membentuk cara kita memahami dunia. Namun, ketika ilmu mencapai titik tertingginya, yaitu saat ia dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran, disitulah muncul yang disebut sebagai puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dengan kata lain, puncak kemajuan ilmu pengetahuan itu menggambarkan masa di mana pengetahuan rasional dan ilmiah mendominasi hampir semua aspek kehidupan manusia. Rasionalitas dan data dijadikan ukuran utama kebenaran, sementara nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya lokal seringkali tersisih. Nah, dalam masyarakat modern, otoritas ilmiah itu menjadi rujukan tertinggi, seolah-olah hanya ilmu pengetahuan yang memiliki kebenaran absolut. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan telah menjadi kekuatan sosial yang menentukan arah kehidupan manusia. Nah, menurut Castell pernah bilang nih, kita sedang hidup dalam network society. Artinya, masyarakat yang seluruh aspeknya dikendalikan oleh aliran informasi dan pengetahuan. Tapi ternyata teman-teman tahu nggak sih, kalau dalam sejarah peradaban manusia, ilmu pengetahuan itu selalu mengalami dinamika perkembangan yang mencerminkan cara manusia memahami dunia dan dirinya. Puncak kemajuan ilmu pengetahuan itu nggak hanya terjadi pada masa saat ini, pada masa modern seperti saat ini teman-teman, tapi juga ternyata pernah mencapai kejayaan besar pada masa peradaban Islam. Jauh sebelum masyarakat Barat mengenal era pencerahan, pemahaman tentang ilmu pada masa Islam memiliki makna yang lebih luas. Bukan sekedar alat untuk menguasai alam, teman-teman, tapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menebar kemaslahatan bagi sesama. Oke teman-teman, ternyata sekitar abad ke-8 hingga 13 Masehi, dunia Islam mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan. Kota Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat pembelajaran dunia. Ilmuwan muslim menerjemahkan, mengembangkan, dan memperluas ilmu pengetahuan Yunani, Persia, hingga India. Ilmu tuh gak hanya berdiri sendiri, tapi mereka tuh diiringi dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Ini berbeda dengan puncak ilmu modern yang cenderung menyingkirkan dimensi spiritual demi rasionalitas. Seperti yang kita tahu, ada banyak tokoh-tokoh yang masyhur di zaman itu, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, dan masih banyak lagi yang menjadi pelopor ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, dan juga psikologi awal. Misalnya nih, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kan menjelaskan hubungan antara tubuh dan jiwa dalam kitab Al-Nafs yang kemudian menginspirasi pemikiran psikologi modern seperti saat ini. Nah, bagi ilmuwan muslim, ilmu itu ternyata nggak hanya berdiri sendiri, tapi setiap pengetahuan yang dicari bertujuan untuk mengenal ciptaan dan sang pencipta. Inilah perbedaan utama antara puncak ilmu pengetahuan dalam Islam dan dalam modernitas Barat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam peralihan ke ilmu modern dan kuasa pengetahuan. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan mengalami sekularisasi atau ilmu yang dipisahkan dari agama dan nilai moral. Jadi ilmu itu tidak dijadikan satu seperti halnya pada masa Islam ya. Namun pada masa ini ilmu itu dipisahkan oleh agama dan nilai moral. Pada masa ini, Barat mulai memandang ilmu sebagai alat untuk menguasai alam dan masyarakat. Michel Foucault menyatakan bahwa pengetahuan tidak pernah netral. Ilmu pengetahuan berperan aktif dalam membentuk relasi kekuasaan di masyarakat. Nah, tahu nggak sih Michel Foucault itu siapa? Jadi tuh Michel Foucault itu adalah seorang filsuf asal Prancis yang dikenal banget karena idenya tentang kuasa atau power dan pengetahuan atau knowledge.
Dia itu bilang gini, pengetahuan dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan, keduanya itu saling membentuk. Artinya, orang yang punya pengetahuan otomatis juga punya kuasa sosial, dan orang yang berkuasa biasanya bisa mengatur atau membatasi pengetahuan yang beredar di masyarakat. Jadi nih teman-teman, misalkan contoh gampangnya, di zaman dahulu kayak pendeta atau hanya pendeta atau bangsawan yang boleh belajar baca dan tulis. Artinya mereka punya kuasa karena tahu sesuatu yang rakyat itu nggak bisa tahu. Tapi di era sekarang, di era modern seperti saat ini, yang punya kuasa adalah mereka yang menguasai informasi digital, teknologi, dan data. Jadi intinya teman-teman, Foucault itu cuma pengen bilang bahwa pengetahuan itu bukan sesuatu hal yang netral. Pengetahuan itu selalu digunakan untuk tujuan tertentu. Bisa untuk membebaskan, tapi bisa juga untuk mengontrol. Dari panjangnya penjelasan aku tadi, teman-teman tahu nggak sih apa hubungan dari sudut pandang psikologi komunitas dengan puncak kemajuan ilmu pengetahuan? Ternyata mereka terikat loh teman-teman. Jadi puncak kemajuan ilmu pengetahuan itu seharusnya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Psikologi komunitas menekankan agar ilmu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi juga dibagikan secara partisipatif kepada komunitas. Puncak kemajuan ilmu pengetahuan seharusnya tidak menjatuhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya Paulo Freire mengatakan bahwa knowledge sought self-liberation, not domination. Artinya apa sih Bang Messi? Jadi ilmu itu seharusnya membebaskan manusia dari ketimpangan, bukannya malah menambah kesenjangan. Disinilah pentingnya kesadaran kritis dalam komunitas agar mereka mampu menggunakan pengetahuan secara bijak dan beretika sosial. Jadi, psikologi komunitas itu menolak pandangan bahwa ilmu harus datang dari atas atau dari lembaga akademis saja. Ia menekankan pentingnya knowledge from below, artinya pengetahuan yang lahir dari pengalaman masyarakat. Maka, puncak kemajuan ilmu dalam konteks psikologi komunitas itu bukan hanya tentang teori, tetapi tentang bagaimana ilmu digunakan untuk memberdayakan, mendengar suara yang terpinggirkan, dan menciptakan keadilan sosial. Maka psikologi komunitas muncul sebagai bentuk kritik terhadap itu. Tujuannya adalah yang pertama, mengembalikan ilmu ke masyarakat, menjadikan pengetahuan sebagai alat pemberdayaan, bukan alat kontrol. Kemudian yang terakhir, menyadarkan bahwa ilmu psikologi seharusnya berpihak pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Oke teman-teman, ternyata puncak kemajuan ilmu pengetahuan itu punya dampak positif dan dampak negatif loh. Tahu nggak dampak positifnya apa aja? Yang pertama nih, ada kemajuan ilmu pengetahuan yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Contohnya, kayak kita bisa lihat dari perkembangan teknologi kesehatan. Saat ini kan udah banyak ya, kayak contohnya jam tangan pintar yang bisa memantau detak jantung dan kadar oksigen. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah memantau kesehatan dan mencegah penyakit sejak dini. Jadi bukan cuma dokter yang berperan, tapi setiap orang sekarang bisa ikut aktif menjaga kesehatannya. Lalu yang kedua ada akses informasi yang luas membuat masyarakat lebih sadar dan terdidik. Misalnya banyak mahasiswa yang bisa mengakses jurnal internasional yang gratis melalui Google Scholar. Lalu yang ketiga ada kemajuan ilmu pengetahuan memudahkan kolaborasi sosial lintas wilayah. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan kini menjadi dasar bagi pergerakan sosial dan komunitas. Misalnya nih, gerakan kesehatan mental di Indonesia munculnya karena kesadaran masyarakat akan pentingnya psikologi dan edukasi ilmiah tentang kesehatan jiwa. Artinya, pengetahuan itu gak hanya untuk mencerdaskan individu, tetapi juga untuk membangun empati dan kesejahteraan sosial bersama. Oke, yang terakhir nih teman-teman, kita masuk ke dampak negatif puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada ketimpangan akses pengetahuan masih menjadi masalah besar. Jadi walaupun informasi tersedia luas, gak semua orang itu punya fasilitas yang sama untuk mengaksesnya. Misalnya kayak anak-anak daerah terpencil atau pedesaan yang sering kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan jaringan internet.
Lalu yang kedua ada penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik atau ekonomi. Kita sering lihat ya teman-teman, bahwa fenomena hoaks dan disinformasi yang sengaja disebarkan di media sosial untuk mempengaruhi opini publik, terutama saat masa pemilu. Banyak orang termakan isu palsu karena nggak bisa membedakan informasi yang besar dan dimanipulasi. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan, kalau nggak dikelola dengan etika, bisa dipakai untuk kepentingan yang destruktif. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada teknologi menurunkan empati dan interaksi sosial. Coba deh kita perhatiin kayak misalkan di kafe atau di tempat nongkrong lainnya, itu kan sering ya kita lihat ada sekelompok orang itu yang duduk bersama tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Akibatnya interaksi tatap muka itu berkurang dan kemampuan sosial manusia semakin menurun. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan, kadang digunakan untuk mengontrol, bukan membebaskan manusia. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa kayak misalkan nih sekarang, saat ini, banyak data pribadi kita digunakan oleh perusahaan besar untuk mempengaruhi perilaku konsumtif. Seperti iklan yang muncul sesuai pencarian kita di internet. Jadi kayak misal nih, kita lihat apa yang lagi kita cari misalkan di Shopee gitu ya. Nah, nanti di berandanya pasti akan muncul terus seperti itu kan. Kayak gitu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa menjadi alat kontrol sosial yang halus loh teman-teman. Kayak tadi yang aku sudah bilang, bukan hanya alat untuk membebaskan manusia. Oke, baik. Alhamdulillah saya sudah selesai mempresentasikan mata kuliah psikologi komunitas dengan judul Puncak Kemajuan Ilmu Pengetahuan. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas atensi yang sudah diberikan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.